Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gebi Fernanda dengan NIM 139, kelas 4D, akan mempresentasikan konsep dasar media pembelajaran pada mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Jadi teman-teman, pada presentasi ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu contoh dari media pembelajaran itu sendiri, tujuan dari media pembelajaran, serta fungsi dari media dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang contoh media pembelajaran. Sebagai contoh sederhananya, misalnya seorang guru itu ingin menjelaskan atau mendeskripsikan tentang gajah. Jika guru itu hanya menjelaskan atau mendeskripsikan gajah itu secara lisan, misalnya kayak gajah itu adalah hewan terbesar, hewan darat terbesar yang termasuk mamalia. Dari situ kemungkinan besar siswa itu akan sulit memahami dan sulit membayangkan. Mereka akan bertanya-tanya, terbesar sebenarnya besarnya seberapa sih? Mungkin seperti itu, kayak mereka itu nggak tahu jelas ukuran gajah itu seberapa. Sedangkan jika guru itu menggunakan media pembelajaran itu bisa berupa gambar, bisa berupa video atau animasi gajah. Dari situ siswa itu dapat melihat bentuknya gajah, cara makan gajah, cara jalan gajah itu secara langsung gitu lewat media pembelajaran, dan mereka akan lebih mudah untuk memahami penjelasan dari guru. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan media pembelajaran. Jadi teman-teman, penggunaan media pembelajaran itu memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Jadi yang pertama itu, media pembelajaran itu untuk memperjelas penyajian materi agar pembelajaran itu tidak hanya bersifat verbal atau hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Contohnya itu saat pelajaran matematika, misalnya guru itu ingin menjelaskan tentang bangun ruang. Kemudian guru itu hanya menjelaskan bentuk kubus misalnya, kayak cuma dijelaskan ciri-cirinya, terus yang lain-lain gitu. Itu siswa akan sulit membayangkan. Tetapi jika guru membawa kubusnya langsung kayak media pembelajaran, kubus langsung kecil gitu, itu siswa itu akan bisa melihatnya dan bisa membayangkan, mengetahui kayak oh ternyata kubus itu seperti itu ya, dan mereka juga bisa menyentuhnya. Kemudian yang kedua, media pembelajaran itu dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kenapa? Jadi yang kedua itu media pembelajaran itu dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misalnya nih, guru itu ingin menjelaskan tentang planet atau tentang tata surya. Itu kan nggak mungkin ya teman-teman, kayak objeknya dibawa masuk langsung ke kelas. Jadi di situ guru itu bisa menggunakan media pembelajaran, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa animasi, agar siswa itu tetap bisa memahami materi tersebut secara langsung. Kemudian yang ketiga, media itu dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa seperti itu? Karena di sekolah dasar itu, siswa itu biasanya lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar, video, atau permainan edukatif daripada hanya menjelaskan ceramah dari gurunya saja. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Jadi teman-teman, selain memiliki tujuan, media pembelajaran itu juga memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi yang pertama, media pembelajaran itu dapat memotivasi siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran, dalam mengikuti pelajaran. Dan yang kedua, media itu dapat membantu guru untuk menyajikan informasi yang lebih jelas. Contohnya saat pelajaran IPS, guru itu ingin menunjukkan peta Indonesia. Jadi guru itu bisa menggunakan gambar petanya kayak media pembelajaran berupa gambar peta konsep atau ditampilkan melalui proyektor agar siswa itu tahu, oh ternyata ini ya pulau yang ada pulau-pulaunya di Indonesia.
Dan yang ketiga, media itu dapat menstimulasi diskusi siswa. Misalnya nih, guru menampilkan gambar lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang kotor. Nah, dari situ guru bisa meminta siswa agar dapat membedakan dampak yang akan terjadi, dampak positif dan dampak negatif yang akan terjadi dari kedua gambar tersebut. Dan yang terakhir, media itu juga dapat digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Caranya gimana? Bisa dengan kuis interaktif atau dengan latihan soal. Nah, jadi dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama di sekolah dasar. Nah, dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat, maka pembelajaran itu dapat menjadi lebih jelas, lebih menarik, serta dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Oleh karena itu, guru itu perlu memiliki dan bisa memilih serta bisa menggunakan media pembelajaran secara kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, kepada Allah astagfirullah, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.